Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani. Yo apa kabar dulur? Tak dongakno sehat selalu, lancar rezekine, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga musibah yang ada di negara kita segera berlalu. Kembali lagi di channel Sahabat Wani dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Nah, neng video kali ini seperti biasa, aku bakal review tentang perjalanan supporter yang mendukung tim kesayangannya. Tapi di video kali ini, dia tidak mendukung tim kesayangannya, tapi mendukung tim Persebaya Surabaya. Berkelas, sangar, wani, apapun itu sebutannya, cocok digawe salah satu yang telah bercerita kepada saya satu ini. Dia adalah supporter dari Persela Lamongan, dari daerah Babat Lamongan. Nah, sebelum saya mereview ceritanya, perjalanannya, dan dia adalah salah satu sumber daya manusia rakyat Indonesia yang ikut serta mendamaikan bonek dengan Persela Lamongan, supporter Lamongan ya pastinya. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus videonya. Jangan sampai dilewati dari awal sampai akhir. Karena apa? Saya lihat banyak komen-komen yang di video-video sebelumnya itu selalu mengambil kesimpulan ketika melihat videonya nggak sampai selesai gitu. Sehingga ada banyak miss yang dia buat kesimpulan sendiri. Jadi saran saya, ikuti terus videonya sampai akhir ya dulur, baru bisa membuat sebuah kesimpulan. Tapi apapun itu tentang penilaiannya mereka terhadap channel ini, saya tidak memperdulikan. Yang pasti saya terus akan mengupload dan menjadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Dan buat dulur-dulur yang punya cerita-cerita supporter tentang perjalanannya, tentang bagaimana ceritanya menjadi supporter, DM di Instagram Sahabat Wani. Nah, Sahabat Wani 27 di DM. Kemudian, nah contohnya seperti ini nih. Ini salah satu juga yang nge-DM saya. Dia berbagi cerita. Kemudian saya akan kasih nomor WhatsApp saya untuk berkomunikasi lanjut melalui WhatsApp. Saya akan memahami ceritanya dan saya akan review di YouTube Sahabat Wani. Nah, buat dulur-dulur yang punya cerita, DM saja oke, di Instagram Sahabat Wani ini. Dan buat dulur-dulur yang barusan bergabung di channel ini, yang suka dengan channel ini, silahkan di like, komen, dan jangan lupa subscribe channel Sahabat Wani dulur ya. Ayolah bantu channel ini agar terus berkembang, sehingga bisa menjadi hiburan buat dulur-dulur supporter lainnya, dimana pertandingan masih belum dimulai, bisa menjadi hiburan buat teman-teman ataupun dulur-dulur supporter semua yang ada di Indonesia. Nah, singkat cerita, bagaimana perjalanan sosok supporter dari Lamongan ini untuk salah satu bertujuan mendamaikan Persebaya dengan Lamongan. Seperti biasa, saya akan mengucapkan sinyal wani dimulai. Anggap saja namanya adalah Mas Akbar. Mas Akbar ini berawal dari kisah ceritanya untuk berkeinginan untuk mendamaikan supporter Persebaya dengan supporter Lamongan. Suatu keinginan yang sangat luar biasa dari Mas Akbar. Nah, Mas Akbar ini kemarin itu DM saya, kemudian lanjut WhatsApp menceritakan bagaimana apa yang dia sampaikan. Ini buktinya ya. Dia WhatsApp saya, dia menceritakan bagaimana cerita-ceritanya ya. Kemudian saya pahami dan saya akan review saat ini sampai selesai. Ikuti terus videonya. Mas Akbar adalah salah satu supporter dari Persela Lamongan. Saya nggak menyebut dari Kurva Boys Lamongan ataupun dari LA Mania Lamongan ya, atau dari Ultras Lamongan. Pokoknya dari supporter Lamongan. Yang pasti dia adalah pendukung Persela Lamongan. Mas Akbar bercerita, Mas, saya masih teringat ketika dulu bagaimana cerita-cerita bonek dan Lamongan begitu kelam ceritanya. Saling membunuh, ya.
saling hujat iya, saling rasis iya, apapun di situ di era tahun 2010-an kurang lebih sebelumnya, sudahnya atau sebelumnya itu masih benar-benar belum bisa yang namanya saudara. Dia bercerita, dia memahami itu semua. Ada yang dibunuh ketika ada pertandingan Persebaya away melewati kota Lamongan, ada chaos, ada yang dibunuh, begitu pula bonek dibunuh Lamongan dan lain sebagainya. Apapun itu ceritanya, sangat jelas masih menjadi sebuah kenangan buat Mas Akbar. Singkat cerita, perjalanan demi waktu begitu berlalu. Persebaya mendapatkan kabar yakni divakumkan oleh PSSI, dibekukan oleh PSSI. Tidak sampai di situ, hampir beberapa tahun Persebaya tanpa laga. Banyak supporter-supporter yang mendukung bonek mania saat itu untuk mengembalikan Persebaya Surabaya. Ada dari PSS Sleman, ada dari Bandung, dan salah satunya, kalau teman-teman ingat, dulur-dulur ingat, ada juga dari Lamongan. Masih ingatkah ketika, kalau tidak salah, bonek entah ke Bandung entah ke Kruduk Jakarta, itu bonek kan melewati jalur kereta api. Di situ di Lamongan disambut sama dulur-dulur supporter Lamongan. Masih ingat? Di situ dulur-dulur Lamongan memberikan semangat, mendukung semangat kepada bonek untuk terus berjuang. Semoga apa yang diimpikan Persebaya kembali berlaga tercapai. Masih ingat dulur-dulur? Nah, itu Mas Akbar ada di sana salah satunya. Kemudian pada saat berkelanjutan, Persebaya masih belum diakui. Persela away ke Madura. Info dari Mas Akbar, salah satu pentolan-pentolan dari supporter Lamongan juga berkonfirmasi kepada pentolan-pentolan Persebaya Surabaya, yakni khususnya di bonek. Ada pentolan-pentolan dari bonek dikonfirmasi izin melintas ketika saudara-saudara dari supporter Lamongan, baik dari El Amania, Kova Boys mau away ke Madura, sudah dapat izin. Dan masih ada beberapa yang belum tahu arti sebuah kedamaian, masih teringat masa-masa lalunya. Ya nggak apa-apa, namanya juga masih berusaha. Ada sempat mungkin retakan dan lain sebagainya, tapi info dari Mas Akbar, selamat sampai tujuan ketika away ke Madura dan balik dengan selamat. Ada rasa takut ketika dihadapi oleh Mas Akbar dan dulur-dulur supporter-supporter dari Lamongan ketika away ke Madura. Bahasanya adalah ketar-ketir dari Mas Akbar. Ketar-ketir itu seperti kayak khawatir, bagaimana keselamatan saya ketika away ke Madura. Seperti itulah. Nah, singkat cerita, beberapa waktu dan Persebaya sudah diakui oleh PSSI dan diizinkan kembali berlaga, tetapi di Liga 2. Ingat ya teman-teman ya, dulur-dulur, ketika Persebaya diakui tidak langsung masuk di Liga 1 tapi masuk di Liga 2. Ada Piala Dirgantara dulu kalau nggak salah pada saat itu, ada piala apa ya, Gubernur lupa saya. Pokoknya setelah diakui tidak langsung ke Liga 1. Piala Dirgantara lah, saya masih ingat ketika saya away ke Sleman pada saat itu dan menjuarai Piala Dirgantara, itu salah satu juara setelah Persebaya divakumkan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, tolong di komentar ketika saya salah. Nah, pada saat Persebaya sudah diakui berawal dari Liga, kurang lebih Liga 2, masih ingat dulur-dulur, itu adalah laga persahabatan kalau nggak salah itu, entah PSS Sleman atau PSIM atau apa gitu loh. Mas Akbar ini lupa main di Gelora Bung Tomo, Persebaya melawan salah satu tim itu. Kalau nggak salah PSS Sleman yang diundang ke Surabaya ketika Persebaya sudah mengapresiasi bahwasanya salah satu dulur dari Sleman sudah memboikot itu pertandingannya, mendukung tim Persebaya. Nah, suatu terima kasihnya adalah diundang untuk datang ke Surabaya. Kalau nggak salah itu Mas Akbar berkeinginan untuk mendukung tim Persebaya. Bayangkan dulu, berjiwa Lamongan, darahnya biru muda, biru laut ya, tapi dia mendukung Persebaya.
Saya nggak habis pikir gitu loh. Saya pribadi kalau nggak Persebaya main ya nggak akan nonton, kecuali kalau nggak timnas. Tapi ini beda, dia nonton tim Persebaya, luar biasa. Karena keinginan yang tadi, keinginan untuk mendamaikan. Nah, bagaimana sistem mendamaikannya? Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu, Mas Akbar bersama satu rekannya, anggap saja namanya Mas Andik. Mas Akbar sama Mas Andik berangkat dari kota Babat sekitar siang, jam 10, jam 11 siang, menuju kota Surabaya untuk mendukung tim Persebaya melawan PSS Sleman. Saya anggap PSS Sleman ya dulu, karena lupa timnya apa. Berangkat dari kota Lamongan, tepat di Babat, menuju ke kota Surabaya. Sampai di kota Surabaya kurang lebih sekitar habis duhur, antara jam 12 sampai jam setengah 1 siang. Sampai di Gelora Bung Tomo, Mas Akbar bersama Mas Andi tidak langsung masuk, tetapi ngopi-ngopi dulu katanya. Ya, ngopi-ngopi dulu, kemudian sambil cari-cari tiket yang ada di Persebaya. Kala itu karena masih awal-awal belum tiket online kan, penjualan masih biasa. Ngopi-ngopi terus belilah tiket Mas Akbar bersama Mas Andi pada saat itu. Tahu nggak bagaimana jersey yang dipakai? Mas Akbar dan Mas Andi memakai hitam-hitam, no jersey, tanpa terlihat dari pendukung supporter mana, baik dari Persebaya maupun PSS Sleman. Polos hitam, tetapi dia pakai ransel yang di dalamnya adalah pakai sal Persela Lamongan. Saya nggak habis pikir, sangat luar biasanya. Setelah beli tiket, Mas Akbar bersama Mas Andi akhirnya masuk ke dalam Gelora Bung Tomo. Ada pemeriksaan tiket di situ. Buat dulur-dulur yang ya pasti tahu, kalau pakai ransel pasti akan dibuka, dan penjaganya, panpelnya kan anak-anak bonek, kaget di situ. Kok ada cal Persela? Mas Akbar ketakutan. Mas Purani, pura-pura disembunyikan gitu. Kata panpelnya, gak popo, gak usah wedi, aku tahu niatmu. Terus seperti itu. Intinya dapat dukungan dari panpel yang mengecek tiket itu tadi, bahwasanya Mas Akbar silakan masuk gitu. Tidak ada kemudian ada chaos di sana, ada hinaan di sana, tidak ada. Akhirnya Mas Akbar bersama Mas Andi masuk ke dalam tangga. Mas Akbar bercerita, berat rasanya ketika naik ke dalam tangga mau menuju tribun. Kan kalau masuk dari Gelora Bung Tomo kan gelap dulu ya, gelap. Masuk dalam tangganya itu berat ya, itu beban yang dipikul dia, tapi dia percaya dia pasti bisa. Akhirnya sampailah memandang sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Pertandingan belum dimulai, begitu banyak tribun yang sudah terpenuhi oleh dulur-dulur bonek, dan ada sisi di sana yakni dulur Sleman full dalam satu stadion, bernyanyi bersama, saling saut-sautan chant di sana. Merinding yang dirasakan oleh Mas Akbar. Bagaimana tidak? Saya menanyakan ke Mas Akbar, dan Mas Akbar juga mengkonfirmasi ke saya. Saya nggak tahu Mas pemain Persebaya. Bayangkan, dia memang bukan basic dari bonek, dari Persela, dari supporter Lamongan. Dia nggak tahu, tapi dia mencoba untuk berjalan terus menuju ke arah Green North, yakni Tribun Utara Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Cak Capo Ipul. Dia berjalan ke sana, berjalan, dan tiba akhirnya di sana. Mas Akbar melihat merinding suara bonek yang begitu luar biasa di sana. Suara gemuruh bonek yang sangat luar biasa menyanyikan chant kebanggaan Persebaya. Masih ingat teman-teman yang lagu ini? Terbanglah tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada semua mata dunia
Bonek-bonek tidak memahami keberadaan Mas Adit dan Mas Akbar karena fokus ngecen. Akhirnya Mas Akbar ngeluarin salnya di dalam tas, melebarkan salnya itu, membentangkan sal tulisan Persela di sana. Wow, keren bos, keren dulu. Mas Akbar membentangkan, dia tidak peduli kalau misalkan ada hinaan atau apapun itu, dia tidak peduli di sana. Dia niat baik untuk mempersatukan pastinya. Terus bernyanyi, tiba akhirnya bonek melihat posisinya Mas Akbar. Mas Akbar dilihat di banyak orang di sana, banyak sekali yang lihatin dari Mas Akbar. Mas Akbar tetap pede dan menyanyikan lagu kebanggaan Persebaya. Tunjukkan pada semua mata dunia, Surabaya pun juga punya kebanggaan. Di sini kami selalu mendukungmu. Luar biasa, tapi memakai sal Persela. Batinnya Mas Akbar pada saat itu. Mungkin aku dipikir orang gila, yang main siapa, saya pakai sal siapa. Tetapi beda pemikirannya, beda kenyataannya. Banyak bonek yang datang menyampiri Mas Akbar bukan untuk memaki, tapi meminta foto bersama, meminjam salnya untuk buat foto bersama, seperti artis kala itu katanya Mas Akbar. Wow. Dan Mas Akbar ditunjuk seperti ini sama Capo Ipul pada saat itu, ditunjuk sip, artinya apa? Bangga gitu. Berapa tahun sudah ketika Persela dengan Persebaya tidak pernah akur, ada sal Persela pertama kali bagi Mas Akbar terbentang di Gelora Bung Tomo di antara bonek-bonek mania. Wow, keren bos. Mas Akbar juga bercerita kepada saya, apapun keadaan saat itu Mas, saya siap menghadapinya. Tapi selepas dari saya datang ke Gelora Bung Tomo kala itu, mulai ada sinyal-sinyal perdamaian, mulai ada sinyal-sinyal keakraban antara supporter. Masih ingat dulur-dulur yang bonek disambut baik oleh dulur-dulur Persela ini. Di situ ribuan bonek datang tanpa rasa was-was, tanpa rasa khawatir, karena percaya bahwa dulur Lamongan akan menyambut baik. Dan ternyata alhamdulillah sampai pulang dengan selamat pun tidak ada yang namanya chaos di sana, tidak ada yang namanya, mohon maaf, pertikaian, perselisihan di sana, dan rasis tidak ada. Justru malah ada terdengar suara piye 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 kabare, piye kabare bonek mania, dari salah satu tribun Stadion Surajaya. Wow, kemudian dibalas dengan bonek, api kabare bonek mania, piye 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 kabare El Amania. Saut-saut suara antar supporter menyambut perdamaian kala itu. Wow, keren. Dan begitu sebaliknya ketika Persela away ke Surabaya, masih ingat ini, puluhan truk dari supporter Lamongan, entah dari El Amania, entah dari Kurvabus, entah dari Ultrasnya Lamongan, datang di situ, datang ke Surabaya, ke Gelora Bung Tomo, tanpa ada yang namanya rasisme, dan disambut baik oleh dulur bonek. Ini adalah contoh perdamaian dulu, contoh perdamaian yang sangat luar biasa. Gimana perjalanannya Mas Akbar untuk memperjuangkan sebuah keinginan dan cita-cita. Saya yakin ada banyak orang-orang di dalam sana untuk menyatukan, tapi di sini salah satunya adalah Mas Akbar. Orang yang, mohon maaf, bukan yang dari pentolan, dari supporter biasa, tetapi mampu mempunyai keinginan. Di sini dapat pelajaran, dapat kesimpulan bahwasanya kalau beretika baik, disambut dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kami bonek mania pun akan menyambut dengan baik pula. Masih banyak cerita-cerita yang lain. Pasopati, ya, Solo, Bojonegoro. Kurang apa Bojonegoro dihancurkan oleh bonek kala itu, ya enggak sih?
Pasopati, bagaimana marahnya warga Solo kala itu dengan bonek kala itu. Tapi sekarang bonek lewat Solo, aman-aman, damai dan tentram. Karena apa? Yang lalu biarlah berlalu, semua butuh perubahan, semua butuh kesadaran diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing untuk saling berdamai. Karena apa? Supporter sejatinya bukan untuk saling bermusuhan, membunuh dan lain sebagainya. Supporter sejatinya adalah untuk mencari seduluran, persahabatan, dan yang pasti terutama adalah mendukung tim kesayangan. Dari sini kita dapat pelajaran, bro, bahwasanya kalau kamu bisa menerimaku, aku bakal jauh lebih menerimamu. Kalau kamu baik kepadaku, aku bakal jauh lebih baik kepadamu. Salah satu dari perjuangan dari Mas Akbar saya akui luar biasa. Bagaimana dia mampu memberanikan diri. Kenapa? Pada saat ingat saya masih SMP, ketika masih saya SMA, awal-awal Gelora Bung Tomo main itu, masih ada lamongan itu, ketika tidak memakai baju Persebaya, pakai baju jersey biasa, itu sudah digeruduk sendiri sama bonek, dipikir El Amania dan lain sebagainya. Dan masih teringat saya juga teman saya, dia away ke Persija Jepara melalui jalur kereta, kemudian terlempar kena batu di Lamongan, kemudian turun di Babat di puskesmas, akhirnya pulang lagi gak sampai ke Jepara. Saya masih ingat ketika saya masih bergaul dengan salah satu komunitas Laskar Bonek Surabaya di Surabaya Barat. Saya masih gabung pada saat itu, masih SMP kalau nggak salah itu. Nah, apapun cerita yang dulu itu adalah sebuah pelajaran, sebuah kenangan, tapi semua akan berakhir dengan perdamaian. Maju terus perdamaian supporter Indonesia. Itu saja yang dapat saya ceritakan tentang bagaimana cerita luar biasa dari Mas Akbar dan Mas Andik selama dia datang ke Gelora Bung Tomo. Apapun penilaian kalian terhadap bagaimana sikap dari Mas Akbar, terserah kalian. Yang pasti saya bangga dengan adanya Mas Akbar, dan semoga ada Mas Akbar selanjutnya. Sehat selalu Mas Akbar, terima kasih sudah menceritakan ceritanya. Dan buat dulur-dulur yang sudah punya cerita tapi kepingin diceritakan ya, ceritakan aja DM ke Instagram Sahabat Wani, kita konfirmasi dan saya akan upload. Selesai sampai di sini ceritanya, sampai jumpa di Sabtu depan dulur, jaga kesehatan. Saya akhiri seperti biasa, sinyal Wani diakhiri. Oke, terima kasih buat dulur semuanya sudah mengikuti channel ini terus. Jangan lupa mampir ke Instagram Sahabat Wani 27. Akan ada banyak video-video di sana tentang supporter Persebaya tentunya, karena saya dari pihak Bonek Mania. Dan buat dulur yang dari supporter lainnya, jangan sukar untuk berbagi cerita, DM saja ya di Instagram Sahabat Wani. Saya akhiri, sampai jumpa di Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani.